Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Selamat hari Minggu ya. Sudah lama, kira-kira 1 minggu lah, bukan kira-kira, sudah 1 minggu kita tidak mendengar cerita dari firman Tuhan dari guru KKR. Minggu lalu siapa yang hadir ya? Kalau nggak salah yang kasih tahu sudah hadir itu pertama Farel kalau nggak salah. Terus yang kedua Elnatan. Yang ketiga itu Glenn. Pasti minggu ini yang bisa ikut kebaktian KKR lebih banyak lagi. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar cerita dari firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita minta Roh Kudus untuk membantu supaya adik-adik mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami selama 1 minggu ini. Hari Minggu ini kami kembali kebaktian KKR kelas Batita. Sertai kami dengan Roh Kudus supaya kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Minggu lalu itu ceritanya tentang percaya. Kalau adik-adik ingat, minggu lalu itu tentang Nabi Nuh. Ingat nggak? Pasti ingat ya. Kalau ingat, kan ada ceritanya tuh. Nabi Nuh dapat perintah dari Tuhan untuk membuat perahu yang sangat besar. Dia dapat penglihatan untuk membuat perahu. Padahal itu bukan di pinggir pantai, tapi disuruh bikin perahu. Bukan perahu yang kecil, tapi perahu yang besar. Nabi Nuh kira-kira bertanya nggak ya, kok disuruh bikin perahu? Tapi walaupun bertanya, tetap dia melakukan apa yang disuruh sama Tuhan. Yaitu bikin apa? Bikin perahu yang besar. Setelah ambil kayu, cari kayu, ambil di sana, ambil sini, akhirnya apa? Jadi sebuah perahu yang besar. Kenapa Nabi Nuh mau membuat itu? Padahal nggak di pinggir pantai loh. Kenapa ya? Pasti karena Nabi Nuh percaya sama apa yang dibilang sama Tuhan. Makanya dia tidak ragu dan dia membuat perahu yang besar. Minggu ini pun ceritanya masih tentang percaya. Mau dengar ceritanya? Kita dengarkan sama-sama ya. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, seluruh murid-murid Yesus sangat sedih karena mereka sudah tidak bisa lagi bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan banyak menunjukkan dirinya kepada orang-orang, termasuk kepada murid-murid Yesus yang lain. Beberapa kali Tuhan Yesus menunjukkan dirinya. Tetapi pada saat itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Thomas yang disebut Didimus, ketika Yesus datang ke situ, dia tidak ada. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali berada di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara semua pintu terkunci,
Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya." Demikian cerita firman Tuhan kita adik-adik untuk hari Minggu ini. Ingat apa tadi yang Tuhan Yesus bilang? Bahwa berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Seperti saat ini, siapa coba yang pernah lihat Tuhan Yesus? Pasti nggak ada kan? Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita semua. Tuhan Yesus menjaga kita semua, seperti menjaga adik-adik semuanya. Nah, begitu juga kalau mama atau bapak bilang, "Ayo mandi supaya bersih." Kita harus percaya, adik-adik harus percaya, karena kalau mandi itu supaya badan kita bersih. Juga kalau mama bilang, "Ayo minum susunya supaya sehat badannya." Itu juga harus percaya. Dan kita harus minum susunya. Karena apa? Susu itu bikin tubuh kuat, bikin tubuh sehat. Nah, demikian firman Tuhan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Sebelumnya kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami semua anak-anak untuk percaya walau tidak melihat. Apalagi percaya kepada Tuhan Yesus tanpa kami lihat, karena kami percaya juga Tuhan Yesus selalu menjaga semua anak-anak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.